Selamat pagi. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Bagi yang beragama Islam, silahkan membuka Al-Qur'annya, kemudian dibaca untuk beberapa ayat. Begitu juga bagi yang Kristen, Hindu, ataupun Buddha, silahkan dibuka kitab suci masing-masing. Kita pendalaman agama kurang lebih sekitar 2 menit ya. Jika sudah selesai pendalaman agamanya, kita kemudian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Halo teman-teman, tahu nggak sih sehat itu apa? Apa seperti ini? Atau seperti ini? Yang mana hayo? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh, serta mengatur pola makan 3 kali sehari agar tubuh selalu berenergi. Olahraga adalah salah satu aktivitas yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan adalah bersepeda, lari-lari, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi. Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan dapat kita mulai dengan kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Jika tubuh kamu dan lingkungan di sekitarmu bersih, maka tubuhmu akan selalu segar dan sehat serta akan terhindar dari penyakit. Istirahat yang cukup bermanfaat untuk mengembalikan kesegaran tubuh saat lelah beraktivitas seharian lewat aktivitas tidur malam. Hal tersebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, membuang racun dari dalam tubuh, mengoptimalkan kemampuan otak, dan tidak mudah lelah. Mudah bukan menerapkan pola hidup sehat? Apabila kalian tidak menerapkan pola hidup sehat, maka tubuh kalian bisa saja akan mengalami hal-hal seperti ini. Maka dari itu, mari kita terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah mengikuti pendalaman agama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tadi memperhatikan bagaimana pola hidup sehat. Nah, sekarang pelajaran kita mulai. Kita masih membahas materi semester 1. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas bab 1 tentang manusia,
tempat, dan lingkungan. Tepatnya bagian E, yaitu kondisi alam Indonesia. Yang pertama tentang keadaan fisik wilayah. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan kondisi geologi Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kondisi bentuk muka bumi Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan kondisi iklim di Indonesia. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita amati bagian materinya ya. Hari ini kita akan membahas tentang keadaan alam Indonesia. Ada 2 materi. Yang pertama, keadaan fisik wilayah, dan yang kedua, keadaan flora dan fauna. Namun pada video kali ini, kita hanya akan membahas tentang keadaan fisik wilayah. Sekarang kalian amati juga halaman berikut ini. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Pada gambar ini terlihat seorang wisatawan dari Belanda yang sedang menikmati keindahan alam di Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit dan tentunya akan membuka kesempatan kerja. Coba kalian perhatikan gambar di samping, di mana Sil, wisatawan dari Belanda, sangat menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Pernahkah kamu datang ke tempat wisata di luar daerahmu? Jika memungkinkan, berwisatalah ke daerah wisata di Indonesia sebelum berwisata ke negara lain. Ayo perhatikan objek wisata alam Indonesia indah berikut ini. Ini adalah pemandangan di Raja Ampat. Bagus sekali ya. Kalian mungkin pernah ke sana? Wow, Taman Laut Bunaken. Indah sekali ya anak-anak. Kapan kita ke sana yuk? Lihat gambar ini, kita jadi ingin menginap di sana ya. Pulau Derawan, Kalimantan Timur dengan pemandangan lautnya yang indah. Kemudian ada penginapan di sekitar pantai, tentu sejuk dan nyaman. Nah, yang ini juga tidak kalah menarik ya anak-anak. Dari Bukit Senyum Riau, kita bisa melihat negara Singapura. Setelah mengamati keindahan alam Indonesia tadi, bagaimanakah sikap kalian sebagai penduduk Indonesia? Bangga atau sedihkah? Bersyukur atau tidakkah? Adakah di sekitar tempat tinggal kalian tempat seperti itu? Jika kita melihat hal seperti itu di negara lain, tentu kita ingin mengunjunginya, walaupun dengan biaya yang sangat mahal. Dan kita akan berpikir, jika keindahan ini ada di Indonesia, maka saya akan merawatnya, melindunginya, membersihkannya, merapikannya, dan lain-lain. Jadi, keindahan alam Indonesia dapat kalian nikmati juga di sekitar wilayah tempat tinggal kalian. Lihatlah indahnya pemandangan yang Tuhan telah berikan pada kita berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona. Ingatlah, keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan lapisan es, padang rumput, dan lain-lain.
Sekarang, apabila yang kita amati adalah pemandangan yang menurut kita kurang menguntungkan, maka yang terlintas di benak kita akan berbeda lagi. Coba kita renungkan beberapa detik dalam benak kita. Nah, amatilah anak-anak slide ini. Tanah kering dan tandus. Apa yang ada di benak kalian? Kalian amati pula gambar di slide ini. Ini adalah lahan bekas pertambangan yang seharusnya diperbaiki kondisinya. Apakah masih bisa dimanfaatkan? Tentu dong. Wilayah ini dapat dijadikan sebagai objek wisata. Nah, anak-anak kan sudah mengamati gambar-gambar tadi. Kalian ajukan pertanyaan ya, terutama jika ada hal-hal yang kurang jelas. Tulislah pertanyaan kalian di chatroom. Nanti kita bahas bersama. Pertanyaan harus dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Silahkan. Setelah dibaca dari pertanyaan-pertanyaan kalian di chatroom, semuanya bertanya tentang keadaan alam Indonesia. Yuk kita diskusikan. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, keadaan fisik wilayah. Ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kemudian yang kedua, keadaan flora dan fauna. Materi ini akan kita bahas pada video yang akan datang. Anak-anak perhatikan penjelasan berikut ya. Keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu dengan karakteristik yang khas. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, iklim, dan yang lainnya. Keadaan fisik wilayah mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sekarang kita bahas dulu tentang kondisi geologi secara umum. Anak-anak tentunya sudah tahu, permukaan bumi yang kita tempati ini tidak halus seperti permukaan bola, tetapi berupa lapisan-lapisan lempeng yang sangat kasar. Jika kalian memiliki tiruan bola bumi, kemudian tiruan bola bumi itu diiris-iris seperti kue bolu, maka akan terlihat penampangnya dari samping bahwa lapisan bola bumi yang paling luar terdiri dari lempeng-lempeng atau kerak-kerak. Lempeng itu ada dua macam, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Coba kalian perhatikan perkembangan lapisan bumi atau lempeng atau kerak. Pangea atau Pangaea, disebut juga Pangaea, adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi seperti sekarang ini. Jadi kalau kalian perhatikan gambar yang di atas sebelah kiri itu merupakan gambar Pangaea atau benua-benua sebelum terpisah-pisah seperti yang terbentuk seperti sekarang ini. Kemudian di sebelah kanannya itu merupakan pecahannya. Ya, kemudian di sebelah bagian tengah yang kiri, benua-benua sudah mulai terlihat bentuknya. Kemudian yang sebelah kanan bentuknya semakin nyata, dan yang paling bawah bentuknya yang seperti sekarang ini. Jadi seperti itu ya anak-anak, kondisi geologi secara umum. Nah, sekarang kita perhatikan kondisi geologi Indonesia.
Bagaimanakah kondisi geologi Indonesia? Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng 1. Indo-Australia, 2. Eurasia, dan 3 adalah lempeng Pasifik. Pada slide ini merupakan gambaran posisi lempeng Indonesia. Indonesia diapit oleh 3 lempeng besar, yaitu India Australia di bagian selatan, Pasifik di bagian timur, dan Eurasia di bagian utara. Namun demikian, Indonesia merupakan bagian dari lempeng Eurasia. Lalu bagaimana dengan kondisi lempeng-lempeng tersebut? Yang pertama, lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Yang kedua, lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Ketiga, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Nah, sekarang kalian perhatikan animasi berikut ini. Gempa dan tsunami akibat tumbukan lempeng dapat terjadi pada pertemuan lempeng benua dan lempeng samudra. Ketika lempeng samudra bergerak mengalami subduksi di bawah lempeng benua, maka terjadilah getaran. Dan getaran itu akan merambat ke permukaan, akan menjadi tsunami, dan juga menimbulkan gempa bumi. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif.
Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia. Hal ini karena letusannya yang dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Nah, inilah deretan pegunungan api di Indonesia yang terbentuk sebagai akibat tumbukan lempeng. Kalian perhatikan garis berwarna hitam dengan tanda segitiganya. Sekarang kalian perhatikan slide berikut ini. Di dalam slide ini ada gambar proses terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi terbentuk karena tumbukan lempeng. Lempeng samudra yang bergeser mendesak lempeng benua akan mengalami gesekan. Gesekan kedua lempeng ini akan menghasilkan magma. Kemudian magma keluar menerobos, kemudian terbentuklah gunung berapi. Oleh karena itu, pada daerah tumbukan lempeng biasanya ada deretan gunung berapi. Sebagaimana kalian perhatikan pada slide sebelumnya. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya, saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Jadi begitulah proses terbentuknya gunung berapi yang terjadi karena kondisi geologi termasuk di Indonesia. Jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya kepada kakak, kepada orang tua, atau kepada gurumu.
Keadaan fisik lainnya yang akan kita bahas adalah keadaan iklim. Bagaimana kondisi iklim di Indonesia? Kondisi iklim dapat dilihat dari iklim matahari dan iklim fisis. Bagaimana kondisi iklim matahari di Indonesia? Kalian tentunya masih ingat, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, yang berarti Indonesia berada pada 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan, atau wilayah ini disebut sebagai daerah tropis. Oleh karena itu, iklim yang berlaku adalah iklim tropis. Nah, kalian harus tahu bagaimana dengan ciri-ciri iklim tropis. Silahkan kalian cari jawabannya, baik di buku ataupun di internet. Yang kedua adalah iklim fisis. Bagaimana iklim fisis di Indonesia? Iklim fisis merupakan sebuah iklim yang sesuai dengan keadaan atau fakta aktual di suatu daerah karena pengaruh lingkungan alam yang terkandung di daerah tersebut. Yang dimaksud dengan pengaruh dari suatu lingkungan alami ialah daratan luas, relief bumi, pengaruh lautan, angin, dan hujan. Ada berapa macam iklim fisis? Secara umum, iklim fisis atau iklim fisik antara lain iklim laut, iklim darat, iklim dataran tinggi, iklim gunung atau pegunungan, dan iklim musim atau muson. Ada berapa macam iklim fisis di Indonesia? Ayo, yang tahu silahkan tunjuk jari. Saya tunggu ya. Ya, betul. Iklim fisis di Indonesia sangat bervariasi. Karena banyak pegunungan, maka Indonesia memiliki iklim gunung atau pegunungan. Karena wilayah Indonesia berbentuk kepulauan, maka Indonesia memiliki iklim laut. Dan karena letak geografis Indonesia antara dua samudra, maka Indonesia memiliki iklim musim atau muson. Setelah kita membahas tentang kondisi geologi dan kondisi iklim, sekarang kita akan membahas tentang bentuk muka bumi. Coba kalian perhatikan slide ini. Di sini ada gambar penampang melintang bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi sangat bervariasi. Di sini terlihat ada daratan, ada landas benua, ada lereng benua atau kontinen, ada lubuk laut, kemudian palung laut, ada permukaan laut, ada gunung laut, ada punggung laut, dan ada dapur magma. Lalu bagaimana bentuk muka bumi Indonesia? Bentuk muka bumi Indonesia sangat kasar dan bervariasi. Apa penyebabnya? Coba kalian pikirkan. Ya, betul, antara lain karena faktor geologi. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan sirkum Mediteran dan sirkum Pasifik. Sirkum adalah deretan pegunungan. Pegunungan merupakan selang-seling antara gunung dan lembah di antaranya. Nah, bervariasi bukan? Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain terdapat laut maupun selat. Nah, bervariasi juga bukan? Jadi kesimpulannya, kondisi fisik wilayah Indonesia sangat bervariasi. Pada akhirnya, faktor geologis, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap jenis tanah. Faktor geologis, iklim, bentuk muka bumi, dan jenis tanah berpengaruh terhadap jenis flora dan fauna.
Jadi sekarang kalian tahu ya, mengapa jenis tanah di Indonesia sangat bervariasi. Ada tanah humus, tanah vulkanis, tanah aluvial, dan juga tanah laterit. Kalian dapat mempelajari jenis-jenis tanah ini baik dari buku maupun dari internet. Jenis tanah yang lain adalah tanah kapur, tanah gambut, tanah rawa, maupun yang lainnya. Kalian juga dapat mempelajari jenis tanah ini baik dari buku maupun dari internet. Nah, karena materinya sudah selesai, sekarang kalian kerjakan tugas kelompok berikut ini. Yang pertama, buatlah kelompok belajar terdiri dari 5 anak. Yang kedua, kelompok 1, presensi nomor 1 sampai 5. Kelompok 2, presensi 6 sampai 10. Kelompok 3, presensi 11 sampai 15. Kelompok 4, presensi 16 sampai 20. Kelompok 5, presensi 21 sampai 25. Dan kelompok 6, presensi 26 sampai presensi yang terakhir. Yang ketiga, buatlah tulisan tentang gunung berapi yang ada di daerahmu. 4. Ceritakan lokasinya, kondisi fisik gunung, aktivitas penduduk, pemanfaatan gunung dan sekitarnya, tradisi masyarakat sekitar gunung. Dan yang kelima, buatlah tugas tersebut menggunakan PowerPoint. Dibuat yang menarik dan dipresentasikan minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang flora dan fauna. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.